Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuduskan hati dan pikiran kami agar kami layak menerima firman-Mu yang kudus. Kami memohon penyertaan-Mu dari awal sampai akhir di ibadah ini, nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Sabtu 14 Februari 2026, diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam bahasa Batak, ai Kristus do hanguluan diau jalalaba nang hamatean. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, di hari yang berbahagia hari ini, hari yang dirayakan sebagian kita sebagai hari kasih sayang, Valentine Day, kita diingatkan akan kasih Tuhan yang mengubah kehidupan kita dari hidup yang sesuai dengan keinginan daging jadi hidup di dalam keinginan atau kehendak Kristus oleh karena kasih Kristus yang menyelamatkan kita, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus dan diakui dalam firman hari ini, di mana sebelum dia ditangkap oleh Yesus menjadi orang yang percaya kepada Yesus, yang disebut namanya adalah Saulus. Sebelum dia menjadi Paulus, hidupnya hidup sesuai yang dia pahami tentang hukum Taurat, sehingga dia menjadi penganiaya orang-orang yang mau mengikut Yesus. Namun setelah dia ditangkap, dipilih oleh Yesus menjadi orang yang percaya, bahkan orang yang dipakai sebagai rasul untuk memberitakan siapa Yesus, hidup Paulus berubah sekali lagi oleh karena kasih Yesus yang mengubah hidupnya. Jadi kasih itu jauh lebih besar dari hari kasih sayang yang kita rayakan hari ini. Sebab kasih Yesus itu tak terbatas. Kasihnya itu sanggup menangkap orang yang berencana untuk melakukan yang jahat atau yang bertentangan dengan firman Allah, jadi kembali ke jalan yang benar. Bahkan seperti Paulus yang tadinya dia menjadi orang yang penganiaya, sekarang dia mau bahkan siap dianiaya, sehingga hidupnya untuk memuliakan Yesus. Maka apa yang dahulu dianggapnya berharga atau menjadi keuntungan yang harus dipertahankan, sekarang dia berkata, bagiku Kristus adalah hidup. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan sekarang dianggap rugi, atau dalam bahasa aslinya disebutkan skubala, sampah, karena Kristus. Dua hal yang kita alami dalam kehidupan kita, yang pertama hidup dan mati. Ketika Paulus didesak dan terancam akan dihukum mati oleh karena memberitakan Yesus, justru Paulus bersaksi bahwa jika dia hidup itu berarti hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus berarti hidup untuk memberitakan Yesus, hidup menjadi saksi Yesus. Karena itu dia berkata, memberitakan Injil atau memberitakan Yesus adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil atau kabar tentang Yesus. 1 Korintus 9 ayat 16. Hidup dalam Kristus berarti juga hidup sesuai atau meneladani Kristus. Segala sesuatu yang dia perbuat
dan katakan sesuai dengan teladan yang diperbuat Yesus. Jadi hidupnya Paulus itu menjadi hidup meneladani segala sesuatu yang diperbuat oleh Yesus. Hidup Paulus itu berarti fokus terhadap tujuan terhadap Kristus, hanya kepada Yesus. Apapun yang dia ingini atau dia lakukan hanya untuk memuliakan Kristus. Itulah maka dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Lalu yang kedua, bagiku kematian adalah mati adalah keuntungan. Ketika dia terancam akan dihukum mati, dia tidak takut. Siapa di antara kita kalau ditanya siapa yang menganggap kematian itu adalah keuntungan? Saudara-saudaraku, kalau kita jujur, kalau hidup itu hidup untuk hidup, tidak akan pernah berpikir mau mati. Tidak akan pernah berkata bahwa kematian itu adalah keuntungan. Kalau bisa kita hindari, bahkan membicarakan tentang kematian pun takut. Maka banyak sekali kata atau istilah yang kita pakai untuk mengatakan misalnya sudah meninggal si A. Ada kalanya kita mengatakan dia sudah pergi, dia sudah wafat. Atau jarang dikatakan sudah mati. Karena menurut kita kata mati itu kasar. Tetapi Paulus katakan mati adalah keuntungan. Di mana letak keuntungannya? Kalau orang beriman seperti Paulus yang sudah menyerahkan hidupnya total untuk Kristus, maka kematian itu bagi dia tidak ada masalah. Karena dia memahami kalau dia hidup berarti hidup untuk Kristus. Dan kalau dia mati berarti dia mati bersama dengan Kristus. Itu sebabnya diartikan mati berarti bersama dengan Kristus, itu adalah keuntungan. Karena apa? Karena dia sudah lepas dari segala penderitaan yang ada, hanya sukacita abadi bersama dengan Kristus. Maka kata dia, bagiku mati adalah keuntungan. Karena kalau dia sudah dipanggil kembali kepada Allah, itu berarti dia sungguh-sungguh bersama dengan Yesus, istirahat dengan damai. Itu sebabnya bagi orang percaya yang meninggal dikatakan rest in peace, istirahat dalam damai bersama dengan Yesus. Tidak ada lagi duka, sakit, air mata, yang ada sukacita abadi. Itu sebabnya mati itu adalah keuntungan. Jadi bagi orang beriman, kematian tidak akan pernah menjadi hal yang menakutkan, karena ketika dia sudah kembali beristirahat dari segala penyakit, dari segala penderitaan di dunia, dia kembali kepada Bapa bersama dengan Yesus di tempat yang sudah disediakan oleh Yesus. Jadi Paulus berkata, baik hidup maupun mati, aku adalah milik Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, bagaimana kita hidup untuk memuliakan Kristus? Kalau kita masih diberi kehidupan, baiklah kita memahami hidup itu harus kita lakukan hanya untuk memuliakan Kristus. Kita melakukan segala sesuatu hanya sesuai dengan kehendak Kristus, baru kita bisa berkata bagiku hidup adalah Kristus. Dan jika kita pun akan kembali dipanggil, ketika kita akan mati, kita boleh berbahagia, dan itu adalah keuntungan. Karena apa? Karena kasih Kristus akan sempurna kita alami. Oleh karena itu kami sampaikan, selama hari kasih sayang yang dari Kristus, kasihnya kekal, bukan hanya di 14 Februari saja, tetapi selamanya, selama kita hidup, bahkan ketika kita mati pun kita mati di dalam Kristus. Oleh karena itu kita menjadi orang yang berbahagia baik hidup maupun mati. Pilihlah kasih yang dari Tuhan supaya kita rayakan setiap hari menjadi hari kasih sayang. Tuhan memberkati dengan kasih sayangnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu di hari kasih sayang yang kami rayakan 14 Februari. Pada hari ini Tuhan masih menyatakan kasih sayang-Mu. Biarlah kami boleh hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Hidup untuk memberitakan Kristus. Hidup untuk meneladani segala sesuatu yang dilakukan oleh Kristus. Itu sesuai dengan itulah perbuatan dan perkataan kami. Sehingga kami sungguh
sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan yang mengubah kehidupan kami dari hidup yang jauh dari Tuhan menjadi hidup yang dekat dengan Tuhan, sehingga kami hidup untuk memuliakan Kristus. Dan jika kami harus dipanggil kembali kepada Tuhan, itu sesuatu yang menguntungkan, karena kami akan beristirahat dari segala sesuatu yang melelahkan di dunia, sehingga kami sebagai orang beriman sungguh-sungguh bersyukur di dalam kehidupan dan berbuat seturut kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini dimanapun berada, apapun keadaannya. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan di dalam iman supaya hidup dalam pengharapan hanya kepada Kristus. Dan jika ada yang berduka, biarlah berduka di dalam Tuhan sehingga menerima penghiburan yang daripadamu. Yang berulang tahun, biarlah Tuhan yang memberikan tumpangan tangan kanan dan kirimu, karena firman-Mu yang berkata umur panjang dari tangan kananmu dan hormat serta kekayaan dari tangan kirimu. Biarlah semua yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan hari ini Tuhan berkati, agar semuanya boleh bersuka cita mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Kalau ada yang mengalami kesusahan karena memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah dikuatkan oleh firman-Mu ini sehingga semua boleh berkata, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni kami atas segala kekurangan kami, dan penyertaan-Mu selalu Kau nyatakan kasih sayang-Mu di tengah bangsa dan negara ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Dengarlah doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.